Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya, karena aku akan ngebagiin terus informasi terbaru mengenai sekolah kedinasan. Dan aku juga akan ngebagiin soal-soal prediksi beserta tips dan trik ketika teman-teman menghadapi seleksi kompetensi bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngebagiin trik cepat taklukkan TIU penalaran logis. Nah, soal penalaran logis ini teman-teman umumnya terdiri dari dua kalimat bahkan lebih. Yang kalimat-kalimat ini biasanya diawali dari kata semua, sebagian, jika, maka, tidak ada, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kita lanjut. Sebelum teman-teman mengetahui trik cepatnya, kita harus mereview dulu bagaimana teman-teman menentukan unsur-unsur dari kalimat atau kedudukan kata di setiap kalimatnya. Untuk kalimat pertama, semua wanita adalah ibu. Kata semua itu kedudukannya sebagai kuantor atau pembilang atau yang menyatakan jumlah. Wanita kedudukannya sebagai subjek, adalah kedudukannya sebagai kopula, ibu kedudukannya sebagai predikat. Lanjut di kalimat berikutnya, yaitu sebagian pensiunan bukan guru. Sebagian merupakan kuantor atau pembilang, pensiunan sebagai subjek, bukan sebagai kopula, guru sebagai predikat. Nah, coba teman-teman perhatikan kuantornya, yaitu menggunakan kata semua dan sebagian. Nah, kata-kata ini ada dia penyetaraannya, teman-teman. Misalnya, untuk kata semua itu sama dengan kalimat yang diawali dengan kata setiap, tiap-tiap, kata benda yang tidak diawali dengan jumlah, misalnya kata sendok, buku. Nah, biasanya ini kalimatnya seperti ini, teman-teman. Buku diletakkan di atas meja. Itu maknanya, semua buku diletakkan di atas meja. Lanjut, untuk kata sebagian itu setara dengan beberapa dan ada. Nah, trik cepat yang aku bagikan ini adalah trik yang menggunakan penalaran tidak langsung atau biasa yang sering kita sebut silogisme. Nah, dalam menentukan penarikan kesimpulan ini, teman-teman selain harus menentukan kuantornya atau pembilangnya, teman-teman juga harus menentukan SPM, subjek, predikat, dan penengahnya. Misalnya untuk kata, semua mamalia menyusui anaknya, dan kata semua kerbau adalah mamalia. Jadi dua kalimat ini kita harus tentukan kesimpulannya, teman-teman. Untuk kalimat pertama menggunakan kata semua itu kedudukannya sebagai kuantor, mamalia sebagai penengah, menyusui anaknya sebagai predikat. Kalimat kedua, semua sebagai kuantor, kerbau sebagai subjek, mamalia sebagai penengah. Nah, sehingga di kalimat pertama itu disebut premis mayor. Kenapa premis mayor? Karena semua mamalia itu kan bersifat umum, teman-teman. Sedangkan semua kerbau itu bersifat khusus. Kerbau kan bagian dari mamalia, maka kerbau dinyatakan lebih khusus jenisnya dari mamalia. Sehingga kalimat kedua disebut premis minor. Jadi kita simbolkan di premis pertama itu sebagai MP, premis kedua sebagai SM. Ingat ya teman-teman, ini dia. Komponen kalimatnya M dan P, kalimat kedua S dan M. Sehingga kita simpulkan, M-nya kita eliminasi, tinggallah kesimpulannya SP. Subjeknya apa tadi teman-teman? Kerbau. Dan P adalah predikat, yaitu menyusui anaknya. Nah, teman-teman lihat di kuantornya, yaitu kalimat pertama menggunakan kata semua dan kalimat kedua menggunakan kata semua. Sehingga kesimpulannya juga harus menggunakan kata semua. Dan kesimpulan akhirnya adalah semua kerbau menyusui anaknya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, kita langsung lanjut ke soal agar pemahaman teman-teman lebih mantap lagi. Nah, ini pilihannya teman-teman. Nah, berikut soalnya. Semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih.
semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Kalimat pertama merupakan premis 1 dan kalimat kedua merupakan premis kedua. Nah, kita tentukan unsur-unsur kalimatnya. Untuk kalimat pertama, semua itu kedudukannya sebagai kuantor kita simbolkan dengan K. Warga negara yang berumur di atas 17 tahun itu sebagai M atau penengah, memiliki hak pilih sebagai P atau predikat. Kita lanjut ke kalimat kedua. Semua sebagai kuantor atau K, mahasiswa S1 sebagai subjek, berumur di atas 17 tahun sebagai penengah. Oke ya teman-teman, coba perhatikan di kalimat pertama itu menggunakan kata semua. Jadi pembilangnya semua. Kalimat kedua pembilangnya semua, sehingga kita tarik kesimpulan untuk kalimat awalnya dinyatakan semua, harus menggunakan kata semua. Sebelum kita ke opsinya teman-teman, kita eliminasi dulu M-nya atau penengahnya sehingga dia tidak terdapat di kesimpulan. Oke, kita lihat di opsinya teman-teman, opsi A sampai E. Mana opsi yang tidak menggunakan kata semua? Yaitu ada di opsi C, tepat sekali, D, dan opsi E. Sehingga kesimpulannya kita tambahkan, setelah kita eliminasi teman-teman M-nya, maka kesimpulan akhirnya itu adalah si S dan si P. Kesimpulan akhirnya adalah semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Itu ada di pilihan yang A. Lanjut ke soal kedua. Ini pilihannya ya teman-teman. Soalnya adalah semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk belajar. Kalimat pertama merupakan premis pertama, kalimat kedua merupakan premis kedua. Nah, teman-teman bisa langsung menentukan apa penengahnya atau kalimat yang sama antara pernyataan satu dengan pernyataan kedua. Ya, benar sekali teman-teman, yaitu kalimat sebagai sumber bahan untuk mengajar terdapat di kalimat pertama, sebagian juga dia terdapat di kalimat kedua. Sehingga kita simbolkan dengan M atau penengah. Lanjut di kalimat pertama, kita lihat unsur yang lainnya. Guru dan dosen menggunakan buku. Guru dan dosen menggunakan buku ini kan teman-teman diawali kata semua. Itu artinya kedudukan kalimat ini sebagai subjek. Karena dia bersifat umum. Lanjut, guru dan dosen menggunakan internet. Nah, kalimat di depannya menggunakan kata apa teman-teman? Sebagian. Berarti dia bersifat khusus, itu artinya kedudukannya sebagai predikat. Langsung kita cari kesimpulannya teman-teman. Si M-nya harus kita eliminasi terlebih dahulu. Dia tidak akan masuk dalam kesimpulan. Untuk kuantor dari kalimat pertama menggunakan kata semua. Kalimat kedua menggunakan kata sebagian. Sehingga kesimpulannya harus diawali dari kata sebagian. Jadi teman-teman bisa langsung lihat opsinya nih, dari A sampai opsi E. Mana yang tidak menggunakan kata sebagian harus kita eliminasi, yaitu pada opsi A, B, dan E. Oke, kita lanjut. Setelah M-nya kita eliminasi, maka tinggallah kesimpulan akhirnya itu adalah S, P. Kesimpulan akhirnya adalah sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Itu ada pada opsi C. Kenapa tidak opsi D? Ingat ya teman-teman harus teliti. Di opsi C itu, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Di opsi D, sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Beda maknanya ya teman-teman. Buku dan internet tidak sama dengan buku tentang internet. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.